proses syutingnya lancar, biar semuanya juga dilancarkan lah. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, yuk Survivors, balik lagi kita di Behind the Wall. Tapi episode ini sangat spesial karena Behind the Wall-nya adalah Fit LHY Gaming. Lu belum dikasih suruh ngomong, ini masih opening. Iya. Ya sekali lagi gitu. Udah lanjut aja, nggak usah. Gi, bener apa gini kita serius Gi? Ya biar ada lucu-lucunya juga lah bang, serius amat sih. Oke, cut dulu ya. Oke. Jangan jadi bagus. Oke, jadi kita udah balik ya di program official di channel FFI Sports ID. Acara yang rutin sebenarnya dibuat sama tim FFI Sports. Hostnya sebenarnya bukan gua di sini. Harusnya ada Skyla dan juga Haji Sven ya season ini ya kan. Tapi spesial sekali lagi behind the wall-nya Fit LHY Gaming yang katanya nggak pernah konten upload gitu, nggak produktif. Nah sebenarnya gue di belakang layar gue produktif ya. Sebenarnya dia kangen guys sama gue guys, gitu aja. Pede banget. Oke, so jadi kita episode kali ini bakal kedatangan dua orang sobat gue sih sebenarnya. Ada Mr. 05, katanya 05. Bener ya? Masih 05 atau udah Mr. 05? 05. Kan sama aja, Bang. Iya sih. Enggak kan terakhir gua dapet info katanya lu mau ganti nickname jadi 05 buat yang enggak tahu gitu. Ya kan? Dari mana lu? 05. Udah lu waktu pas lagi ngomong kayak gitu bininya marah-marah di telepon. Akhirnya gua kasih advice ya udah lu Mr. 05 aja gitu. Tapi masih Mr. 05. Iya, Mr. 05. Sama gak? Mr. 05. Ada teman gue juga di sini, ada Ipul Sam 13 yang sekarang udah jadi dewa Sam 13. Yoi, berarti lu nggak ganti nickname? Ngapain kan nama gua? Iya benar. Berarti lu berarti ngerti ya? Bang. Gue lagi nggak nanya lu, diam. Berarti lu ngerti lah ya branding gitu ya kan? Oh iya, jadi lu nggak rubah kan? Nggak kayak temen kita yang ini gitu ya? Gua lagi aja, udah lanjut lagi. Oke sip, jadi kita udah kedatangan sekali lagi dua sobat gue, ada Sam 13 dan juga Mr. 05 yang kita tahu mereka memutuskan untuk turun gunung gitu ya kan. Farewell, pensiun, break. Tapi buat gue aneh, cuman putaran satu doang gitu. Orang mau farewell tuh biasanya 1 season, 2 season gitu, atau break. Terutama bapak yang ini ya katanya mau break gitu ya, 1 season, 2 season. Nah ini gue pengen tanya gitu, kenapa gitu lu memutuskan akhirnya balik gitu. Gini serius nih, pertanyaan serius. Kenapa lu akhirnya memutuskan balik? Yang sebenarnya kita tahu di luar sana tuh lu udah gembar-gembor gitu. Gue nggak tahu sih kalau Ipul, karena yang gue perhatiin lu gitu katanya baru break, gue mau fokus ke keluarga, gue mau apa gitu. Gue ekspektasinya ya 2 season atau selamanya gitu, tuh baru 1 putaran terus lu memutuskan untuk balik. Kenapa gitu? Enggak bang, sebenarnya tuh emang dari awal plannya mau rehat 1 season dulu. Oke. Cuma berhubung emang istilahnya gue nggak bisa nahan ya kan, kompetitif itu, masih pengen kompetitif terus gitu bang, nggak mau ketinggalan gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi akhirnya lu memutuskan nggak lama-lama gitu. Iya. Kalau lu Pun, lu kan gatel gitu. iya, kalau gatel abang kan temennya main besok. oh gitu. Oke enggak, gua Oke, pertanyaannya sama kayak si Regi gitu. Sengangenin apa sih gitu sampai akhirnya gue kan semua juga pasti pada berpikiran gitu, full farewell, break gitu ya. Itu kan orang ekspektasinya 1 season lah gitu ya. Kenapa lu 1 putaran gitu Transfer Indo pertama lu, bukan yang kedua atau yang ketiga, lu memutuskan untuk join dan ya kenapa gitu? Ya karena kan gue bocah kompetitif banget bang. Kompetitif banget nih. Jadi kalau gue lewat sekali gue nggak bakal mau. Sampai masanya habis. Oke, berarti dua orang ini sama gitu ya, lu gregetan gitu ya. Jadi perasaannya tuh emang kalau lu udah kompetitif gitu kan, terus kompetisi bergulir, lu nggak jadi bagian di sana tuh emang feelnya tuh gimana sih? Beda banget apa gimana sih? Kalau dari lu misalnya ngeliat kan tadi lu cerita gitu gregetan gitu ya kan, sampai akhirnya gue balik lagi. Emang ngangenin apa sih? Panggungnya atau skenanya? Ya yang dia kangenin ya skenanya bener. Karena kalau gue main FF biasa-biasa doang nggak ada kayak jantung budak itu ya nggak seru lah. Oke. Kan kalau di FML kan dak dikduk
temponya ya. apalagi ngeliat poin kan, kalau poin beda tipis nih sama yang top 1 misalnya, otomatis kita harus kejar kan. Nah itu otomatis kan pasti permainan itu ada rasa kayak gue bisa kayak gue nggak bisa kayak. Berarti tempo lah, bisa dibilang tempo dari hari-hari lu yang lu jalanin saat di skena kompetitif tuh hari-hari tuh beda gitu boleh. Kalau lu apa sih sebenarnya yang lu kangenin sama kira ya balik gitu ke skena kompetitif gitu, apa duitnya atau Gatel sebenarnya sih, Bang. atau sebenarnya lu gatel gitu, biasanya bannernya ada foto Regi gitu ya kan, atau nggak ada, atau mungkin rekor-rekor kan waktu itu ada juga tuh di FB Sports tuh rekor-rekor siapa yang player paling sering ikut gitu, Enggak. atau nggak ada lu berdua gitu, lu akhirnya Kayak- resah gitu. Kemarin kan sempet tuh gua nggak ikut di week pertama ya, pertama sampai kedua ya. Nah itu tuh kayak aduh gua pengen main lagi. Week pertama, week kedua ya benar-benar. Ah. Pertama, week kedua. Kayak gatel aja gitu, yang biasanya ada di situ kayak pengen main lagi aja. Oke, berarti sepakat nggak segampang itu ninggalin skena kompetitif. Iya, iya tergantung sih bang, Maksudnya tergantung. ya tergantung orangnya lah. Kalau lu berdua nggak bisa jauh-jauh, Mau gue paksain, jauh-jauh dari skena kompetitif gitu langsung jadi pelaku utama jadi player. ya mau dipaksain, cuma kalau misalkan perasaannya masih kayak gitu gimana bang? Ya, perasaan kayak gitu tuh kayak gimana, kayak Ya, kangen gitu Bukan ya? kangen, kayak perasaannya apa ya? Gregetan mau ikut juga. Iya, Oke lah, terus nah ini yang paling penting sih menurut gua, kangen, wah ngeliat gitu ya hingar-bingarnya, hype-nya segala macam sampai akhirnya kalian turun gunung gitu ya, yang gak lama lah prosesnya. Kenapa kalian memutuskan untuk join tim yang berbeda? Itu susah, itu susah itu nanti itunya apa namanya ngeditnya, itu susah ngeditnya. Nah ini tek dulu. ya udah nggak apa-apa nih. Bingung, nggak apa-apa. Ya udah sabar. Nah jadi gua pasti bakal tanya itu Gi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, dari tadi tuh dia ngatur-ngatur gua gitu, bang jangan tanya Retake dulu, pertanyaan. retake dulu, Ya retake nggak apa-apa lah, kenapa mesti Bang, retake? retake dulu bang. Cut. Yang itu cut ya. Apaan? Ya gua pasti bakal tanya itu. Ya udah deh ulang. Oke, ya kan gua belum tunjuk siapa yang jawab duluan, santai aja. Oke, jadi itu ya guys, pertanyaannya tuh kayak ya apa, rehat terus akhirnya balik lagi. Nah lu tuh udah jadi icon, menurut gua lu udah jadi icon, bahkan bukan icon lagi tapi mitologi itu satu kisah gitu yang dikisahin banyak orang di skena kompetitif. Lu adalah bagian dari kesuksesan bersama tim yang lama gitu ya kan. Nah lu akhirnya join, lu tuh dua orang yang nggak terpisahkan gitu sampai akhirnya lu join di tim yang beda gitu, dan lu putusin lu join di SES, lu join di Dewa gitu. Nah kenapa gitu lu putusin turun gunung tapi apa joinnya di tim yang beda gitu? Mungkin dari dulu waktu pas lu tawarin Dewa United tuh segampang itu kan lu ngambil keputusan, atau ya udahlah memang adanya di sini gua masukin di sini gitu. Dan yang lanjutannya menurut gua EVOS, lu udah jadi icon EVOS gitu, terus lu masuk ke tim yang lain itu gimana bro? Ya kalau dari gue pribadi sih ya kalau beda tim sama Regi ya mungkin kalau Regi diikutin banyak orang kan, karena dia pemain utama dan emang otak dia kan lancar kan, otak dia lancar dalam segi game ya, kalau di luar enggak. Otak lancar dong berarti. Ya tapi kan selama kita di pos kan kayak gitu. Ya lu jadi frontman-nya lah, jadi kelihatannya memang dia bisa jadi di jalan apapun itu pasti dia baik tawaran kan, baik yang lain gitu. Kalau gue kan gue mah mau siapa aja yang ngambil ya udah gue ambil gitu. Jadi gue nggak perlu ambil pusing lagi, nggak kayaknya nunggu mana yang cocok buat gue, mana cocok buat gue. jadi gua cut dulu nih. Jadi secara nggak langsung lu bilang sebenarnya penawaran diri gitu lebih banyak daripada diri lu. Iya. Nah balik lagi ke konteks pertanyaannya, Bro, kenapa lu akhirnya join di Dewa gitu padahal lu jadi icon di EVOS juga gitu? Ya, gue kan lihat timnya dulu. Oke, apa yang lu lihat? Nah, gue kan lihat tim Dewa kan dari dulu beberapa season yang mau tembus ke MMBM nggak pernah tembus kan. Ya, MMBM divisi 2 nih ya, dia satu. dia di divisi 2 nya juara, nah pas masuk ke play-in nggak pernah lolos. Nah waktu itu gue jadi tahu semangatnya dia tuh masih kencang banget, dan gue orangnya kan kayak gitu, bakal gue dorong terus sama gue Bukan masuknya kayak saya sekarang. Nah sekarang kan saya sudah jadi. Oh ya, nanti kita bahas. Kita Nah, bahas. dia- Udah senyum-senyum. Nah kalau sebelah gue maunya yang masuk yang udah jadi. Oh, udah jadi langsung Nah ya. dengan tujuan dia gue buat pos. Oh gitu. Oke. Itu nanti kita kasih pertanyaan. Tapi maksud gua
berarti lu ngelihat ada tantangan tersendiri lah Ya, di Dewa gitu ya kan. Apalagi kita juga tahu Dewa sendiri di season ini juga nggak mulus-mulus banget. Jadi tantangan yang lu akhirnya ambil. Ya, Terlepas dari status lu icon di EVOS gitu, terus pasti banyak juga kan EVOS fans juga yang pada kaget gitu ya. Bisa dibilang loyalitasnya si Ipul cuma sebatas itu aja gitu. Lu nggak worry, lu nggak khawatir? enggak sih. Nggak. Apa yang membuat lu nggak khawatir? Karena lu icon. Ya, wah emang kayak gini. Lu nggak banyak kayak jadi apa sih? Gue nggak tahu kenapa ya mereka datang sendiri kan kesini buat gue ya gue bersyukur banget kan gue bahagia. Dan cuman ya itu kan cuma titipan kan, bukan kayak keluarga gue kayak misalnya lu besok datang sini ya nonton gue gini. Profesional lah. Ya iya betul. Tuh guys, jadi secara nggak langsung lu bisa bilang ya eh, ini cuman profesionalisme aja gitu ya kan. Di saat memang gue butuh ruang untuk join lagi di kompetitif dan EVOS nggak kasih ruang itu, ya ada orang yang kasih ruang, kenapa enggak? Kenapa enggak? Betul. Oke, terus juga jadi tantangan juga buat lu. Ya betul. Kita balik ke bapak yang satu ini Zero Five gitu. Ya gimana Bang? Kalau tadi kan katanya Ipul gitu ya, tawaran banyak ya kan. Terus apa? em, Tim jadi ya kan. Ses ya walaupun susah tapi masih di papan atas gitu ya. Terus akhirnya lu join di Ses gitu. Lu ya sama pertanyaannya gitu, lu udah jadi icon gitu ya, banyak orang, EVOS fans atau bahkan Divine itu nggak lepas dari Regi dan Sam 13 gitu. Sampai akhirnya lu ada momen join lagi di kompetitif tapi nggak comeback ke Divine, malah masuk ke SES gitu yang notabene kompetitor EVOS di season kemarin gitu. Itu kenapa dia lu memutuskan untuk seperti itu? Nah, lu kalau ada statement yang dulu kayak gila banget, gue tuh udah bagian dari EVOS dan lu tenang aja EVOS fans, gak usah worry. Jika suatu saat nanti lu sama Center Team harus berpisah, misalkan nggak di satu divisi yang sama atau lu di dua tim yang berbeda, kan kita nggak tahu nih ke depannya nih. Ya gimana perasaan? Pasti ada sedih atau Ya gue ngerasa nggak tahu kehilangan ya. gak sih? Gue nggak tahu ya. Sam 13 itu bakal pindah atau enggak. Cuma kalau dari gue itu istilahnya tuh gue nggak akan pindah dari EVOS. Waduh. Gak akan ada cinta kedua, tapi sampai akhirnya nyatanya sekarang lu join di SES. Bang, lebih tepatnya tuh gini ya. Itu perusahaan bukan punya gua. Bener gak? Ya kan? Oke, lanjut. Kalau misalkan contoh nih ya kan, Ah, gua emang pengen banget tetap stay di situ. Tapi kan bukan gua yang mutusin kan. oke. Betul. Ya kan bukan gua yang mutusin. Jadi istilahnya ya gua bukan bos di situ, gua sebagai istilahnya player doang. Hmm. Jadi ya udah gitu. Makanya ya istilahnya kemarin ada Statement. tawaran Statementnya dulu deh yang Oh, iya, kemarin gitu. statementnya. Lu sampai bisa bilang tuh Regi Mister 05 tuh bagian dari EVOS, nggak akan kemana-mana. Sampai akhirnya sekarang tuh lu ada klarifikasi mungkin nggak? Buat ya EVOS emang lagi. sebenarnya mah dari hati gua emang pengen nggak mau kemana-mana bang. Cuma kan emang keputusan Kita berdua juga sama. ada di atas ya kan, ada di atas gitu. Jadi istilahnya mau nggak mau ya kita harus terima dong. Oke, jadi gua simpulin dulu nih. Sebenarnya dari kalian sendiri juga nggak akan ada mau momen dimana kalian berpisah sama EVOS. Iya. Tapi manajemen memutuskan untuk ya udah selesai, profesional gitu ya kan, farewell ya kan. Nah, kalian berarti bukan kalian sih, lu berarti nggak ada kepikiran one time satu waktu akan jadi seperti ini. Lu udah keluarin statement kayak begitu, lu nggak worry sampai akhirnya banyak yang pada bilang juga akhirnya lu bohong ya kemarin gitu. Itu gimana? Ya kan? Ya walaupun balik lagi lu bilang perusahaan bukan punya gua gitu, tapi lu nggak khawatir atau emang waktu pas lu lagi ngomong itu tuh nggak kepikiran akan ada momen seperti ini? Ya karena emang istilahnya bentuk perasaan itu kan dari awal bang ya kan. Makanya kenapa gue bisa speak up kayak gitu ya kan. Karena istilahnya ya emang dari awal gue nggak mau pindah gitu. Tapi kalau misalkan emang keputusan ada di atas, ya mau gimana? Kita realita aja bang, Oke. hidup gitu ya kan. Heeh. Realita kalau misalkan jiwa gue masih ada di kompetitif, masih pengen main di kompetitif, ya buat apa gitu? Nggak dipakai ya kan. Ruangnya ada, kayak misalnya saya kasih, kenapa nggak diambil gitu? Mm-mm. Oke, pertanyaannya kenapa pilih ses? Pilih ses karena gue ngeliat dari segi anak-anaknya sih. Kenapa udah jadi Enggak, gampang? dari segi anak-anaknya tuh mereka tuh komitmennya. Gue udah ngomong dari season kapan tau, gue sempat ngomong ke Ipul juga ya kan. Ses nih komitmennya udah hampir sama kayak kita Pul ya kan. Sama kayak kita pas zaman-zamannya Kenjo, Abu, Street ya kan.
istilahnya progres mereka tuh emang benar-benar kelihatan banget gitu bang, komitmennya 100% sama semua tujuan anak-anak. Oke, jadi lu ngelihat dari luar saat lu masuk ya ada beberapa aspek yang sama banget kayak dulu lu masih catch atau ngejar sesuatu gitu ya. Dan komitmen itu kelihatan banget. Iya. Sampai akhirnya lu join di sana. Kira-kira kalau misalnya lu join di sana bakal jadi barrier nggak atau jadi malah penyumbat buat mereka berkembang? Ya itu mah urusan belakang sih bang. Maksud gua kan kita tetap fokus di progresnya dulu aja sih. Kalau gua mau kayak gitu, soal hasil mah nanti orang-orang kok bisa nilai kok, manajemen pun juga bisa nilai. Yang penting mah tugas gua sekarang tuh ya jalanin progresnya aja. Kalau lu belum melihat misalnya challenge tantangan gitu ya, yang paling nyata tantangannya apa di Dewa? Ya tantangannya ya perbaiki permainan anak-anak sih. Perbaiki Ya, terus apa juga karena apa? juga naikin mental mereka juga, karena mereka baru main di sini lah bang, baru juga tembus, dan harapan mereka kemarin pertama juga emang ya gua harus kan bisa tuh caranya. Jadi sekarang Akhirnya kan dia teriak kan masuk kan sekarang, terus sampai sini masih gagal lagi juga karena kayak nggak tahu kata dia kutukan offline apa gimana, gue nggak ngerti ya. Ya baik lagi sih itu ya mental kalian, kalau emang kalian siap main di sini ya harus gimana pun juga. Kalau kalian berdarah ya harus kalian kerjain juga ya, sama kayak kita pas season 3 pas kita berdarah buat dapetin top 1 lawan The Prime dan ngamarin drop zone kita ya kan, kayak begitu. Apa gue nangis sama dia kan gara-gara dia ya nggak tahu tapi gak sadar kan. nggak sadar. Nah makanya kayak gitu. Nah mungkin ya sekarang kemarin tuh pas dapat belum sampai 40 tuh evaluasi tuh bareng kita dan lain ngomongin kesalahan mereka masing-masing, dan gue tahu mereka jawabannya kayak masih nganggep misalnya gue sama Regi nih yang punya masalah, dan di situ gue sebagai orang yang punya banyak kayak penglihatan dengan dia yang salah, gue nggak pengen ngomong dia punya salah. Masih seperti itu struggle Iya, sama itu komunikasi saling trust percaya atau jujur itu masih terlihat di Dewa juga belum ada. Belum, makanya itu yang gue tanya, lu kenapa emang gini ya, kalau dari gue sih gue nggak ada apa-apa ya, dan gue juga nggak tahu gue kenapa. Nah, iya, Kan berarti jawabannya kan nggak ada kalau Iya, gitu. berarti ada Nah yang tapi kan ada titik yang dimana dia tuh pasti nyimpen orang yang dia harus salahin, cuman dia nggak berani dan dia takut. komunikasi gitu ya segala Nah, macam itu. masih. Iya. Dengan lu dateng berarti secara nggak langsung lu bilang ya tugas gue adalah bagi sharing pengalaman Ya betul. dan bikin tim ini juga bisa lebih baik juga dalam komunikasi. Keep up juga ya komunikasinya dan grupnya juga. Dan kan kalau bilang divisi 2 kan mereka paling kuat ya. Kalau bisa dibilang dia sering batin. Nah itu tuh. Jadi ada potensi. Nah iya, terus kenapa pas dia bisa malah melempem gitu ya kan? Ada yang salah kan namanya. Nah, lu kalau ngomongin ini kan kita tag sebenarnya after week kedua ya. Kalau lu ngomongin kemarin berarti lu sebenarnya udah involved di tim Dewa juga udah jauh-jauh hari boleh. Udah. Oke, preparationnya berarti sebenarnya udah jauh-jauh hari gitu. Udah, Cuma tinggal nunggu announce saja. Kalau itu enggak. Enggak. Kan gua sering lihat tim bang, tim Oh. semua itu kan selalu gua lihat kayak BR dan lain-lain itu kan gua ngeliat. Nah cuman yang gua pengenin ya pas gua ditawarin sama Dewa ya udah gua tertarik gitu dengan dengan lihat playernya yang kayak gimana juga gitu. Tinggal dirapiin sedikit doang jadi. Oke, pertanyaan baru sih sebenarnya. Keluar dari EVOS hampir berapa tahun sih berarti kalian di EVOS? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya boleh. 4 tahun. 4 tahun. Mulai bangun reputasi sampai akhirnya dapat reputasi yang baik ya kalian, walaupun di akhir season kemarin ya hasilnya nggak, bukan gue bilang bagus, jelek banget di FFVM 12 ya kan. Titik baliknya kalian balik lagi di SL juga nggak juara gitu ya kan, keluar akhirnya gitu ya. Perasaan kalian gimana pas keluar dari EVOS? Ya kalau gue sih gue masuk ke sesi itu bakal jadiin tantangan sih bang, jadi istilahnya kayak riset lagi dari nol. Oke. Gitu sih bang. Ya ini ngomongin tentang EVOS sih maksud gue. Ya lu perasaan lu tuh pas lagi keluar dari EVOS gimana gitu? Apa anjir lah gitu ya kan, gila gue udah ngebangun 4 tahun atau akhirnya malah keluar, atau
anjir gimana gitu. Jadi dulu tuh gue sempet ngomong ya kan sama Mana ya kan, sama orang-orang Ipos juga lah ya kan. Gue tuh pengen rehat 1 season gitu ya kan. Ya istilahnya buat nyari waktu biar waktu gue tuh lebih banyak sama keluarga dulu gitu. Nah kalau misalkan udah ngeklirin yang satu rehat 1 season itu, gue bakal balik lagi. Jadi ya gimana ya, Terus malah akhirnya kayak gitu. oh lu malah di farewell akhirnya. Ya. Oh, karena statement lu itu. Nah, emang kemarin pun juga sebenarnya masuk ke SES juga itu mendadak bang, Oke. mendadak gitu ya kan. Emang awalnya kan emang pengen rehat 1 season dulu gitu ya kan, pengen rehat lah 1 season ya udah, istilahnya nggak berkompetitif dulu gitu. Cuma di 1 sisi tuh kayak buat nahannya tuh susah Ya gitu. tadi lah kita udah bahas gitu ya kan, karena Buat- memang nggak segampang itu ternyata. Buat nahannya tuh susah gitu ya kan. Jadi ada penawaran dari SES ya kan. Bukan SES doang sih, ada beberapa gitu ya kan. Cuma Siapa aja Gi boleh di spill? Ada tim luar juga kan. Ada tim luar juga. Jadi kalau rumor tim luar benar-benar tawarin itu benar. ya ada bener. Kenapa lu nggak jadi join? Walaupun gue sebenarnya tahu sih alasan. Kasih tahu. Nggak bisa bahasa Inggris gitu ini bahasa. Ya kan? Tapi bener ya, berarti rumor-rumor lu ditawarin tim. Iyalah nggak bisa bahasanya gitu. Jadi tapi nggak lu ambil itu challenge itu, kayak misalnya ya udahlah gue belajar gitu. Ya nggak bisa bang, Nggak susah bisa bang. cepet ya. Soalnya istilahnya bahasanya itu bukan bahasa yang pernah kita belajar di sekolah Nah, gitu kan ya kan. gampang tinggal left, push, hold gitu, repipe gitu. Ya mungkin kalau orang ngomong kayak gitu mah gampang kali ya. Tapi Cuma susah ya menurut lu ya. susah sih. Oke. Jadi balik lagi pertanyaannya, gimana, sakit hati nggak di keluar dari bos? Enggak sih, Enggak. malah kayak lebih pengen apa ya, dapetin achieve lebih aja sih. Achievement lagi. Saya sih paling Oke, kalau lu Pul, perasaan lu, Icon banyak climb up bareng, dapat puncak sampai akhirnya ujungnya ya memang profesional gitu ya kan. Akhirnya ya tadi kalau Regi perusahaan bukan perusahaan gua gitu ya kan, akhirnya cabut. Perasaan lu gimana saat lu cabut dari bos? Perasaan gua pas cabut ya sedih juga sih. Sedihnya lebih ke arah negatif atau lebih positif? Kalau negatif tuh kayak anjing sakit hati atau gimana? Oh positif, sedihnya ya gua di Imas kan udah lama banget kan, dan gua anggap di Imas ini udah kayak keluarga dulu gua, ya kan. Makanya pas gua tahu gua di Farewell, gua sedih di situ. Pas awal-awalnya biasa-biasa aja, cuma pas gua di rumah ya gua selalu mikirin Iya, banyak kenangan juga ya. ya banyak kenangan nih Imas dari awal gua masuk gua sampai gua bisa banyak piala kan. Kemarin tuh yang kita bikin video TikTok tuh, gue lihat piala-piala itu aja gue pengen nangis. Gue apa sih kayak bayangin aja gue bisa dapat piala itu tuh dengan hasil upaya gue sendiri dalam tim gue sendiri. Hard lah gitu ya. Lihatnya makanya pas Haru lah ya. ya makanya gue sedih juga apa masih bisa gue kayak gini lagi di tim baru gue gitu sih. Ada perasaan itulah ya, tapi positif lah ya, maksudnya memang profesional, jalan hidup sampai kira nggak jodoh ya mau gimana lagi gitu ya. Betul. Oke, nah lanjutannya sama orang-orang Evos sampai sekarang masih komunikasi berarti? Kalau lu masih ya, sama Nai Gue masih main ke GH, masih main PGH juga juga. gue nggak tahu. Kalau Masih. bang, hah? masih. Bohong dosa lu. Main ke GH nya belum ya? Hah? Main ke GH terakhir Belum, kapan? belum. Belum ya. Lagi juga nggak. Kalau main ke GH nggak keharusan kan, tapi sebenarnya Belum. konteks pertanyaan lu Belum kan main ke GH. belum main ke GH. Oh terakhir tuh kalau nggak salah pas kapan ya, pas syuting. Syuting masih ya? Ah, pas syuting Oh, Iklan. farewell. Novel ya, Oh farewell ya. Tapi hubungan lu baik-baik aja sama Nai? baik-baik aja, Baik-baik aja. Sama player-player? baik-baik aja. Ya, terakhir gue bikin konten juga di TikTok, mungkin bisa dikasih spill gitu ya kan. Yon sempet taunting gitu ke lu, gimana kalau seandainya Ipul sama Sam Sam sama Regi balik kompetitif, hati-hati aja nanti gue granat mati gitu. Nanggepinnya gimana? Biasa aja. Hah? Ya istilahnya tuh gini bang, banyak orang yang taunting dari dulu tuh. Ya kalau gue mau tinggal lihat hasilnya aja sih, gue begitu aja. Hasilnya aja. Kalau lu Pul, itu masuk di hati gak sih, atau sebenarnya si Yon lah temen? Enggak, emang Bercanda emang tahu Bion kan emang tipikal orangnya sama kayak Regi. Tengil-tengil gimana gitu Iya, ya? tengil tapi ada hasil. Oh ada hasil ya? Iya. Boleh ya, jadi kalau tengil itu ada hasil nggak apa-apa ya Pul ya? Betul. Cuman kalau tengil nggak ada hasil terus nggak ada pencapaian, Ya nggak usah lah ya, ngapain gitu ya? Bohong.
ngapain ya elah. Oke, jadi pertanyaannya berarti fine-fine aja ya, aman-aman aja Iya. sama X dari EVOS gitu ya. Aman. Nah, pertanyaan lanjutannya, ngelihat performanya mereka nih, gue ngelihat sampai week 2 deh ya. Week kedua kemarin, gila di atas, Cok. Di atas, selisih poin sama SES berapa? 70-an lebih misalnya gitu ya. Rekor demi rekor, 100 poin, kemarin juga 111 poin gitu ya kan. Main cair segala macem. Perasaan kalian gimana ngelihat EVOS era yang sekarang? Lebih better lah menurut gue bisa bilang lebih better daripada season kemarin di fase liga kalian ya, waktu pas kalian masih join. Ngeliatnya gimana nih? Ya kalau gue sih profesional aja bang. Gue udah di ses, ya otomatis gue harus di atas mereka juga gitu. Istilahnya harus lebih dari mereka lah gitu ya Ya kan. sebelum itu lu ngelihat, pertanyaan adalah ngelihat performa mereka ini kasarannya ditinggal kalian berdua gitu ya kan, cair, terus ngelihat ya bagus, lebih bagus kemarin. Perasaan lu atau respon atau pernyataan dari lu gimana ngelihatnya mereka kayak begitu? Ya bagus sih, Bagus. bagus. Berarti Mungkin, ya gue sih berharapnya istilahnya kayak eh, bisa lebih dapetin achievement kita ya bang ya. berarti secara nggak langsung ya ini belum ada apa-apanya gitu, buktiin aja dulu 3 kali back to back FFPM. Ini bukan bahas sejarah bang, Oh, bukan bahas sejarah, enggak. Bukan. Jadi Ya, gimana? istilahnya Jadi tuh gimana kayak- daripada gue salah Enggak, persepsi dan istilahnya tuh kayak netizen berharapnya gitu tuh ya kan. berharapnya tuh ya kayak Apa? terbaik aja gitu. Liga belum selesai lah gitu ya Cuma kan. di satu sisi kalau gue profesional bang, Ah. kalau gue udah di ses gitu, contoh gue udah di ses nih Ah. sekarang ya kan, Fokusnya di saya saja. tetap fokus di ses, istilahnya gue harus di atas mereka gitu, walaupun Oke. mereka contoh kemarin main bagus atau Ah. gimana gitu ya kan. Cuma di satu sisi kita harus ngeliat lagi ya kan ke mereka gitu, oh mereka bagus nih, kita harus lebih lagi. Jadi tantangan lah gitu ya. Iya. Kalau ngelihat EVOS yang sekarang berarti secara nggak langsung lu ngeliat ya ini tantangan buat gua Iya. gitu ya kan. Dan lu buktiin aja gitu lebih baik daripada gua nggak dulu gitu era gua gitu. Apaan? Apa? Kalau lu boleh ngeliat berarti kan era baru nih ya kan. Jujur era baru, cuman street doang sisanya, itu juga pajangan. Sorry ya street ya. Pajangan. Tahu lu jadi camat mulu lu. camat. Iya, jadi maksud gua ini era baru, maksud gua ya kan. Ya walaupun Abax dan Dion juga bagian dari era kalian juga, sempet lah juara bareng ya kan di FFPL. Ngeliat yang sekarang gitu pun, ditinggal lu berdua gitu ya kan, icon, fine aja. Sekarang sampai week kedua nyaman lah bisa gua bilang di atas. Gimana Bu? Ya kalau buat gua ya lu yang udah masuk IPOS ya lu harus gimana nih tahtanya IPOS. Oke. Ya kan? Legacy, warisan. Yoi. Oke. Kalau lu udah masuk IPOS terus gua nggak di IPOS, gua ngeliat pemain di IPOS hancur ya lu bakal gua marah-marahin. Oke. Berarti apa? Dan gua marahin juga kemana ya, lu ngapain masukin player yang gua gitu kan. Karena kan ya lu tahu IPOS dari lu kayak gimana sih. Bener. Legacy dan warisan yang kalian tinggalin lah Nah, gitu ya. itu makanya kayak gua seneng malah. Senang. Mas gila ternyata pas gua keluar makin bagus nih bos. Dan itu juga makin jadi tantangan buat gua. Sama kayak Regi. Sama, semua tim juga pasti sama. Dan itu bisa gue bilang adalah itu jiwa kompetitif. Kalau lu nyikapin tadi yang tadi lu kasih pertanyaannya, Nih ya buat orang-orang yang nanyain sampai nge-email gua, nge-DM gua, nge-tag gua di TikTok ya kan, kenapa pindah ya kan, kenapa istilahnya janji harus ditepati ya kan, lelaki janji harus ditepati. Ya lu denger nih ya, sebenarnya gua tuh masih pengen di IPOS. Nih lu denger nih. Karena kalau semisal karena hitungannya ini ya keputusan dari dia yang di atas gitu ya kan, Manajemen. gue nggak mau gitu ninggalin gitu. Cuma ya mau gimana, balik lagi ya kan, balik lagi ke yang di atas gitu aja. profesional lah. Profesional gitu, kita harus terima. Masa iya sih kita contoh ya kan di profil, oh gue nggak mau, nggak mungkin lah, gila lu. Ya mungkin kan perspektifnya netizen tuh beda Gi. Jadi gini, orang yang tahu adalah janji, kayak cinta adalah mati gitu ya. Nah Karena- iya makanya nih jadi- gue lurusin nih bang ya kan. Benar, jadi harus ditahu dulu. Jadi semua ini all about bisnis dan kerjaan. Semua juga terikat kontrak. Ya mungkin gitu ya. Betul, Ya betul. kan Semua sampai terikat akhirnya kontrak. ya mungkin cintanya emang di situ, kontraknya habis. Terus lu juga coba kan tadi juga udah jelasin, coba untuk apa? Untuk break, rehat. Ya cobalah bener-bener. Tapi ternyata jiwa kompetitif itu nggak bisa bohong gitu Nah, ya kan. iya. Dan ada ruang di mana yang mungkin bukan di EVOS, ya kalian ambil itu profesional saja. Bener gak? Betul. Ya, itulah ya. Nah itu paling itu guys ya, gue cuma ngurusin doang. Jangan nanya-nanya ke gua. Iya sampai gue dicek, Itu aja. gue nggak tahu ada masalah apa sama diri gue sendiri, tapi gue
cek juga. Intinya tuh Ya wajar, makanya gue bilang gini, wajar karena kalian tadi di awal gue bilang kalian itu icon. Lu nggak bisa lepas dari stigma itu. Jadi apa yang kalian bangun, apa yang kalian rasain 4 tahun bro, bukan waktu yang lama. Kalian create mitologi kisah yang baik, fandomnya ada sampai akhirnya mereka cinta banget, cinta, dan itu wajar gitu ya kan. Sampai akhirnya mungkin ada statement lo yang kemarin ini, kita nggak tahu kan namanya perjalanan, jodoh nggak jodoh ya kan ya. Sampai akhirnya mereka mungkin bagi, kalau kita positifin, bagian dari cinta yang nggak bisa terpisahkan antara Ivos dan Regi, atau mungkin Ipul dan Regi ya. Sampai akhirnya bisa semua. bisa semua ya, tinggal balik lagi gitu. Ujungnya adalah apakah nanti akan ada fansnya Regi doang, ataukah tetap yang fans yang klub lamanya tetap bakal stay tanpa kalian berdua. Itu kan cuma tinggal nunggu waktu. ya kalau gue sih nggak minta paksaan ya, maksudnya nggak maksa mereka harus kesini harus kesitu dukung gue atau Ipul gitu. Itu hak mereka, mereka mau masih stay di Ipos itu hak mereka ya kan. Intinya tuh gini aja, gue tuh ya gue profesional aja gitu bang. Ya gue di sini kerja sebagai pro player gitu ya. Ya gue jalanin tugas gue aja, gue nggak mentingin siapa yang dukung gitu. Itu aja sih paling gue mah. Berarti lu secara tidak langsung lu bilang fans itu nggak penting. Bukan nggak penting, Oke. maksudnya mereka punya hak, Oh, mereka iya, dukung punya siapa hak. aja. Mau dukung tim ini, tim itu hak mereka. Oke. Dan dia kalau Nggak emang- terlalu memaksakan lah, lebih tepatnya gitu. Nggak terlalu ngegiring lu harus kesini ya kan, lu harus dukung. Enggak gua. Tapi lu menikmati dulu, berarti banyak yang dukung lu saat di Vos. Mungkin sekarang banyak yang kontra sama lu, sampai akhirnya yang kontra tersebut lu bisa statement kayak ya udahlah, mereka terserah mau mereka dukung mana gitu. Tapi lu dulu nikmatin kan, berarti mereka dukung lu saat lu di Vos. Ya, Sekarang kalau lebih jadi ke bersyukur, Ya, gua betul. lebih ke bersyukur sih kalau gua. Kalau kita tuh masih Ternyata ya istilahnya banyak yang dukung kita ya. sekarang kayak gitu. sekarang banyak yang kontra, mungkin ya tadi statement lu ya, kita nggak paksa gitu. Iya. kontra paling bocil-bocil. Ya wajar karena ya ini kan bagian dari passion ya. Maksud gua orang passion suka banget ngeliatnya, terus nggak ya, kalian icon, kalian harus sadarin itu dulu. Jadi wajar kalau seandainya ada tekanan-tekanan seperti itu. Oke, lanjut ya. Mungkin terakhir, mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Ya kalian di tim baru ya, mungkin tadi ya semua juga optimis pengen lebih baik gitu ya. Tapi kalau sendiri hasilnya nggak lebih baik, lebih banyak pressure kontra yang tadi, baru satu kontra gitu, banyak fans yang dulu mungkin ngedukung kalian sampai akhirnya nge-tag lo yang kayak tadi gitu ya kan, segala macam. Terus nanti toto skenario nya semuanya berubah menjadi skenario yang terburuk, ses jadi lu join misalnya atau performanya turun, atau dewa dengan apa yang lu expect dengan tantangan itu nggak berjalan dengan mulus. Buat lu sendiri nanggepinnya gimana gitu? Pasti bakal lebih banyak lagi pressure ke depan. Ya kalau gue sih contoh ini bang ya, maksudnya kalau hasilnya buruk gitu berarti harus evaluasi lagi dong. Harus evaluasi lagi gimana sih kedepannya nih. Kemarin kita gini ya kan, contoh season ini kita nggak juara atau gimana gitu ya kan. Nah kita evaluasi lagi buat season depannya kapan juara, gimana cara juaranya gitu ya kan. Lebih tepatnya tuh kayak apa sih, kita tuh punya tanggung jawab lebih lah gitu ya kan. Berarti secara nggak langsung lu ngeliat season depan segala macam ya, semuanya butuh proses gitu Iya, kan. ya istilahnya progres sih penting bang. Progres, Ah. proses, terus nanti ada progresnya gitu ya kan. Iya. Oke. Kira-kira menurut lu Gi, lu kan udah sering gonta-ganti rooster segala macam. Lu jadi orang yang masuk gitu di rooster yang sekarang gitu ya. Tadi lah worst case terburuk segala macam. Kira-kira progres atau proses itu berapa lama sih? Yang paling make sense, yang paling masuk di akal. Ya mudah-mudahan sih cepet sih bang, karena Semua maunya cepat. istilahnya ada anak ses yang pernah satu tim sama gua, Siapa? si Bocil, Oke. si ses lagi si Ray. Si Ray. Oke. Jadi dia pernah satu tim sama gua. Gua juga dulu pernah ngutarin kan pas gua di live TikTok itu. Ini anak itu istilahnya bagus gitu, maksudnya dari segi mekanik, defense-nya bagus gitu. Jadi udah tahu gitu cara permainan dia tuh gimana gitu. Udah gitu kan nanti bakal diduetin sama dia gitu. Oh, berarti lu udah tahu plottingnya sebenarnya seperti apa? Plotting tuh kayak lu bakal main kayak gimana gitu, lu udah tahu berarti. Oke. Kalau lu Pul ngelihat ekspektasi jauh nanti atau tahu skenario terburuk terjadi gitu ya kan, pressure tambah tinggi di dewa gitu ya. Buat lu kayak gimana Pul? Ya kalau buat gue jalanin aja, karena gue baru masuk dan gue juga baru bawa orang yang belum pernah ngalamin di panggung. Oke, ada lah ya. Aja. Set dari nol Set lah. dari nol, dari gue pertama gue ngetim sama dia. Ya gitu aja sih bang, gue masuk dewa ya emang pikiran gue kayak gitu. Ya gue harus mulai dari nol lagi, kayak dimana pas zaman gue ya baru kenal e-sport.
bedanya kalau sekarang kan semua tim udah jadi, udah semua udah pada jago, Nah, skenanya udah makanya terbentuk. ya mudah-mudahan aja ya tim gue bisa lebih bangkit lagi. Oke. Ada pesan terakhir mungkin buat Regi ke netizen yang mungkin sedang menyaksikan gitu ya. Gue nggak tunjuk ke Evos Fans atau kemana lah, tapi pesan lu akhirnya hadir di sini dengan jersey ses ya, walaupun di belakang belum ada namanya guys, kayak nggak dianggap. Ya nggak dianggap. Nggak bercanda, proses kan, ini kan hari pertama setelah transfer, mungkin belum jadi jersinya, jadi lu mungkin ada pesan. Ya pesannya sih buat Evos Fans tuh. Oh berarti kayak Evos Fans nih. Ya Oh, belum move on berarti. bukan belum Oh move on. sangkain. Maksudnya tuh ya istilahnya mau ngucapin banyak terima kasih lah. Oke. Karena selama ini tuh udah banyak didukung sama mereka gitu ya kan, dari kita di bawah sampai di atas tuh istilahnya, tanpa mereka tuh kita nggak bisa semangat lagi gitu bang ya kan, nggak ada yang semangatin atau apalah gitu ya. Mungkin buat season ini kalian nyemangatin yang beda player gitu, kalian nyemangatin ya Era baru, new Evos era sekarang. gitu ya kan, new era lah bisa disebut gitu ya kan. Kalau misalkan itu kalian pendukung ya semangatin, ya udah terserah mereka lah gitu bang. Berarti intinya lu kasih pesan ya, apa, makasih lah kayak Iya. Bos Fam dukungannya Iya. kemarin, terus yang sekarang kalau seandainya mau dukung tim yang sekarang ya nggak apa-apa gitu, terus jadi terserah kalau mau dukung Mister Kosova. Ya itu hak mereka sih, nggak terlalu memaksakan lah. Oke. Lu Pul, mungkin ada pesan ya, kalau dia kan konteksnya ke Evos Fans ya, kalau lu mungkin Sama ya. sama ya. Gue juga kan gedenya gara-gara Evos Fam juga. Oke. Kalau bukan Ipos kan karbitan bang, bukan karbitan. Orang yang benci sama kita, ya kan? Cuma datang ke live chat. Selain Ipos Bisa siapa? lepos tuh saya 12 semua kolom komentar #12 Tapi emang itu bagian dari kehidupan kalian as a competitive player nggak sih? Ya menang dipuja, kalah ya dicaci. Ya udah iya. sering bang yang kayak gitu-gituan mah gue mah udah Iya. puas, udah kenyang Iya, gue mah. makanya gue bingung kenapa kita doang yang lain #12 juga banyak. Makanya Sering gua mah masa pas kita udah #12, biasa, Bang, kalau dibacot mereka ya, kayak Karena kaget. kalian punya reputasi pemenang, jadi di saat kalian kalah ya wajar lah menurut Ya kan kita sama-sama manusia bang. iya Cuman makanya berbedanya karena kita lebih hebat gitu. lu sadar berarti kan. Oh satu lagi mungkin pertanyaannya lupa, Gi, lu sekarang sibuk udah nikah gitu ya kan, ngelihat yang bakal kedepannya gitu ya, komitmen dan segala macem gitu, ngelihat lu balik ke kompetitif tapi udah statusnya beda gitu, ada keluarga atau ada apa, itu bakal jadi satu hal yang jadi sulit gak? Enggak. Soalnya sebelum beralih ke ses ini kan udah ngomong ke istri ya. By the way, gue nggak diundang loh Diem lu, akad diem lu, nikahnya. diem lu, Bang. Gue nggak diundang guys. Jadi Bang, buat udah bang, itu di luar konteks Oh, di bang, luar bentar konteks, dulu oke. ya kan. Karena kan sebelum melangkah ke ses kan udah ngomong ya kan sama udah Laras. nggak usah diulang-ulang lagi, Iya, kayak enak sama- banget ah, ngomongnya. sama ya. istri, ya kan. Kalau udah halal nih boleh. Iya iya. Sama istri. Nah, gue sempet ngomong ya kan sama istri gue gitu ya Ah. kan. Yang konsekuensi pro player itu banyak kata gue ya kan. Pertama harus apa istilahnya, harus siap ditinggal gitu, karena kita sebagai pro player itu harus profesional gitu. Kita harus nyatuin chemistry, kita harus latihan tiap hari gitu ya kan. Ya paling kita ketemu kayak seminggu sekali gitu. Adapun kalau misalkan ada waktu luang, paling ya main gitu, main kemana, cuma nggak balik ke rumah gitu kan, paling cuma hari libur doang. Dan itu pun juga kalau dari istri ya kan, kalau ACC. dari istri, oh yaudah support gitu ya, maksudnya buat yang terbaik aja gitu ya kan. Paling gitu sih bang, Jadi nggak ada masalah ya. nggak ada. Nggak ada masalah. Kalau lu Pul berarti aman-aman aja boleh. Kan dia belum nikah bang. Oh belum nikah, iya makanya gue bilang aman-aman Kan aja. gagal. Tapi gue ini juga sih gue. Gak usah lu bahas juga nih. Ngomong. Dibahas nih gila. Udah jauh ini dari percintaan. Ada. Iya, gimana Pul? Kalau lu kira-kira gimana Pul? Dari keluarga segala macam kan, dulu keluarga deket banget kan sama Manai. Ya mungkin keluarga bisa tanya kondisi segala macam sama Bang Manai gitu ya kan. Sekarang Ya masih mengenal baik lah bang. masih mengenal baik. Kalau sekarang berarti aman ya keluarga dengan karir lu yang sekarang, kayak nggak kapok gitu kan? Berarti ya endingnya kemarin nggak begini segala macam, nggak ada konsep. Gak ada, nyokap ya bilang ya nggak apa-apa, namanya juga belum rezeki. Dan gue juga selalu percaya itu. Dan itu pasti ada manfaat buat kita. Oke. Ya gue sekarang cuman ya Support berarti seneng masih. aja sama sebelah gue ya kan. Sama gue juga seneng sih. Sebelah Lu datang nikahnya? dateng gue, malah gue Diundang kan?
Gak diundang gua. Tapi lu datang. Datang gua mah. Enak aja kan diundang lu. Gua sama sekali lu. Bukan gak diundang, tapi ya tahu kan dia bakal nikah ya. Mau diundang mau kagak ya. Datang ya, aja kan. nggak Gua enggak tahu usah. tempatnya Pul, masalahnya. Gua teleponin enggak. Oh iya, kalau dia kan di grup bang, gua kan Di anak grup. Divine. Oh, Kalau iya. lu Grup kan kan. anak Divine lu. Divine ya. Bukan. Iya. Bener. Bukan masalah anak di Oh, oke. Maunya tuh gini bang. Oke. Ini gue pernah telepon dia Pul gitu ya kan. Nelponin gue nih banyak banget ya. Akhirnya gue angkat nih kan. Gue cuma bilang lu ngapain masih telepon gue nih aja nggak ngabarin ke gue gitu. Nggak gitu bang. Jadi kemarin tuh konsep nikah tuh mendadak gitu ya Oh kan. jadi hamil duluan. Pala lu. Sangkain hamil duluan. Enggak, jadi tuh kemarin tuh kan sempet ya kan Dia istilahnya dadakan kenapa? banyak waktu luang gitu ya kan. Heeh. Waktu luang tuh banyak banget. Ada kali sebulan 2 bulan gitu ya Kan kan. ini bang, dia kan udah lama mau ngomongin nikah itu, cuman baru kesampean tuh kemarin gitu. Mungkin hamil duluan. Ngomong Jelek-jeleknya begitu ya kan, cuma jangan sampai begitu lah. apa kotor nih. Cuma jangan sampai begitu Ya lah. udah intinya gue nggak diundang guys. Gitu ya udah selesai. Emang lu nggak undang gue? Bukan gak ngundang bang. Ya udah emang Kan undang. Khusus nanti keluarga. lah. Khusus Berarti gue nggak keluarga lu. Bukan ya Allah. Ya emang bukan salah. keluarga Bener, emang gua. bukan keluarga. Bukan keluarga lu. Dia Berarti gue nggak penting Pul, intinya gitu aja. Besok kalau Dia cerita orang apa-apa tiba-tiba nggak dia datang bang. ya udahlah intinya gitu ya guys. Gain gitu episode sekarang Fit El Haya selesai. Jadi buat kalian yang kira-kira mau ada episode apa lagi gitu ya di acara ini bisa tulis di kolom Bang katanya komentar. mau kipas. katanya mau kipas. Lu sebar fitnah yang paling kejam. Gak, kemarin tuh Bang El tuh ngomong Apa? ya, gua masih kipas. Jadi Nggak coach. ada. Nggak ada. Coach, tapi coach latar belakang. Kagak nongol Guys, bener guys, bener guys. Titip. Enggak guys, jadi bohong. Semua lu Guys, bener guys, bener. terutama anak Ivos gue emang deket banget, deketnya dari awal sebelum mereka kompetitif. Jadi kalau dibilang gue join ke sana, bahkan mereka yang dulu gitu bang, lu kenapa nggak join ke sini? Sorry gue profesional. Flying victim. Flying victim. Oke, jadi itu aja episode kali ini. Jangan lupa buat di like, subscribe, juga komen. Tungguin terus konten-konten yang paling asik di FFV Sports. Sekali lagi jangan lupa buat dinyalain juga notification-nya. El Haya Gaming. Jangan lupa Sam subscribe 13. Mister 05. Oh masih aktif berarti ya? Enggak, cuma subscribe aja. Sekali lagi El Haya Gaming, Sam 13 dan Zero 5 pamit semuanya. Dadah.